anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini adalah materi ekonomi yang terakhir yang berjudul redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak semuanya kemarin sudah belajar ya, bagaimana sih tentang perdagangan antar pulau, antar negara, dan pelaku ekonomi, serta pembelajaran ekonomi agrikultur dan maritim. Bapak harap kalian dapat jelas dan mengerti ya. Apabila kalian masih belum jelas, bisa kalian bertanya lagi kepada Bapak. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan misi pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita atau misi pembelajaran ada di kolom deskripsi ya. Bisa kalian cermati secara seksama. Nah, anak-anak, redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tetapi, kamu pernah lihat gak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah contoh permasalahan kesenjangan pendapatan masyarakat. Pembangunan apartemen bersebelahan dengan lingkungan kumuh merupakan sebuah bukti kesenjangan dalam pendapatan masyarakat. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat loh anak-anak. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Nah, untuk memengaruhi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang bisa dilakukan pemerintah. Namanya adalah redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Jenis-jenis redistribusi. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Sedangkan redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah mendengar slogan seperti di bawah ini kalian? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya anak-anak. Jadi pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara atau wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kalian membeli pulsa atau belanja di supermarket, barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi, misalkan bahan bakar kendaraan atau bantuan sosial pandemi COVID. Selain lewat pemerintah, kalian juga punya kelebihan rezeki. Bisa juga kalian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Misalkan kamu ingin membantu korban banjir di Indonesia, bisa menyalurkan bantuan lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Nah, berikut adalah alur redistribusi pendapatan. Yang pertama, belanja di minimarket atau supermarket. Yang kedua, pajak masuk ke pemerintah. Kemudian yang ketiga, disalurkan dalam bentuk sosial dan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sedangkan kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kalian pernah mengalaminya. Coba siapa di antara kalian yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu atau saudara? Kalau di antara kalian ada yang pernah, berarti kalian sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Ya, redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Kok disebut siklus kehidupan? Sekarang kalian kan masih duduk di kelas 8. Belum ada penghasilan karena belum ada yang bekerja. Nah, suatu saat nanti kalian dewasa dan punya penghasilan. Kalian bakalan jarang terima uang dari orang tua kalian. Malah, kalian akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Nah, itu adil kan? Yang selanjutnya adalah anak-anak tentang program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kalian nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua. Coba kalian lihat lagi kasus yang di awal. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Yang pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Ya, betul, sandang, pangan, dan papan. Tapi, kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Gak cuma kartu saja, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer di bidang kesehatan. Program kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR, Kredit Usaha Rakyat. Dan untuk program yang terakhir adalah program yang dilakukan pemerintah berupa usahanya untuk memeratakan ekonomi, ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya, jangan heran kalau kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. Jadi, dengan adanya PNPM Mandiri, pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota. Oke anak-anak, itu materi tentang redistribusi kembali pendapatan kepada masyarakat. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Apabila masih ada pertanyaan, silakan kalian bertanya kepada Bapak. Dan perlu anak-anak ketahui ketiga program tersebut bisa kalian lihat dalam bentuk gambar berikut ini. Itu saja anak-anak. Terima kasih anak-anak. Selalu sehat dan salam suka IPS.